Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar dimensi 3 dengan topik pembahasan jarak titik, garis, dan bidang. Kompetensi dasar pada kali ini adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian indikator yang akan kita capai pada kali ini adalah dapat mendeskripsikan jarak antar titik, dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis, dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang, kemudian dapat menentukan jarak antar titik, dapat menentukan jarak titik ke garis, dan dapat menentukan jarak titik ke bidang. Peta konsep pada ruang dimensi 3 yaitu unsur-unsur ruang dimensi 3 berupa titik, garis, dan bidang, kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang, kemudian adalah jarak antara dua titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, jarak antara dua garis, garis terhadap bidang, dan jarak antara dua bidang. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal unsur-unsur ruang dimensi 3 beserta kedudukan titik, garis, dan bidang. Pada video kali ini, kita akan fokus pada menentukan jarak antara dua titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Sebelumnya, kita akan mereview terlebih dahulu tentang teorema Pythagoras. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada teorema Pythagoras berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing sisi siku-sikunya. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa dituliskan dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi siku-siku yang lain, yaitu sisi siku-siku A atau B, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Bisa dituliskan A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat, kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian kita juga mengenal triple Pythagoras. Di antaranya 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan seterusnya. Kita lihat di sini, sisi terpanjangnya untuk 3, 4, 5 adalah 5. 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Triple Pythagoras ini berlaku untuk kelipatannya. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita menggunakan triple 3, 4, dan 5. Nah, berlaku untuk kelipatannya. Misalkan kelipatan 2 berarti 6, 8, 10. Ya, kita cek di sini 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berlaku juga untuk kelipatan 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan kalau kelipatan 3, ya, 3 kalinya 3 adalah 9, kemudian 3 kalinya 4 adalah 12, 3 kalinya 5 adalah 15. Nah, ini merupakan triple. Nah, kalau untuk 5, 12, 13 bagaimana? Sama. Ya, berlaku kelipatannya. Misalkan kelipatan 2 berarti 10, 24, 26, dan seterusnya. Berikutnya adalah segitiga istimewa. Kita lihat di sini untuk sudut sisi siku-siku di sini 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat siku-siku di sini ya. Di sini XX, di sini X akar 2. Untuk segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya. Di sini X akar 3, di sini 2X.
Maksudnya bagaimana? Misalkan saya punya di sini ini 45 derajat, di sini juga 45 derajat ya. Kalau saya punya di sini 3, yang di sini 3, berarti di sini 3 akar 2. Ini kalau misalkan di sini 4, berarti di sini 4 akar 2 ya. Untuk yang ini di sini 2 akar 3, berarti di sini 2 kali 2. Kemudian untuk berikutnya di sini akar 1, akar 2, akar 3. Contoh, di sini 5 akar 1, 5 akar 2, berarti yang di sini 5 akar 3. Luas segitiga ya. Luas segitiga kita tahu luas segitiganya adalah setengah dari alas kali tinggi. Nah, misalkan seperti ini siku ya. Untuk yang ini dengan tingginya T ya, kita amati luas segitiganya adalah setengah dikali C dikali T. Kalau alasnya di sini A atau BC ya, bisa juga setengah dikali A dikali misalkan P. Nah, di sini adalah P. Misalkan tingginya saya tarik dari titik B. Nah, anggap ini lurus ya. Ini segitiganya, siku-sikunya. Ini misalkan R ya. Berarti luas segitiganya adalah setengah kali B dikali R. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jarak titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan B yaitu panjang ruas garis AB. Contohnya sebagai berikut. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Diketahui titik P terletak pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak antara titik E dan titik P. Jarak antara titik P dan titik G. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari jarak antara titik E dan titik P. Kita gambar kubus terlebih dahulu. ABCDEFGH artinya ABCD sebagai alas, EFGH sebagai sisi atas. Sebagai berikut gambarnya. ABCDEFGH. Di sini P-nya, kemudian E ke P. Kita tarik garis ya. Kita gambar segitiga APE. AEP. AP-nya karena tengah-tengah berarti 5, AE-nya 10. Nah, sekarang EP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AP kuadrat ya, sama dengan 10 kuadrat ditambah AP-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, berarti akar 125. 125 itu 25 dikali 5, berarti 5 akar 5. Untuk perhitungannya, teknis perhitungannya kita coba pakai cara lain. Jadi saya gambar dulu segitiga APE. AP-nya 5 ya, 5 itu bisa 5 akar 1 ya. Akar 1 kan 1. 10 bisa saya tuliskan 2 ya. 2 ini sama aja dengan akar 4. Nah, kita lihat sudah sama-sama 5 ya. 5 akar 4 akar 1, berarti jumlahnya akar 5. Tuh sama hasilnya, 5 akar 5. Lebih simpel. Berikutnya kita akan menentukan jarak antara titik P dan titik G ya. Lihat P-nya tadi di tengah-tengah AB. Kemudian kita tarik garis P ke G. Kemudian kita tarik garis PC. Kita gambarkan di sini ya. C
G. 100 tambah 25 ya, 5 akar 5. CG nya 10, kemudian PG nya berapa? PG sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan PC nya 5 akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 5 akar 5 dikuadratkan ya 125, kemudian 10 kuadrat sama dengan 100, hasilnya 225. Akar 225 ya 15. Kita coba pakai cara lain ya, teknik menghitungnya. 5 akar 5, 10 bisa saya tuliskan menjadi 5 kali 2 atau 5 akar 4 ya. Akar 5 akar 4 berarti di sini 5 akar ya, 4 tambah 5 9. Akar 9 itu 3. Jadi 5 kali 3 15. Tuh sama hasilnya 15 ya. Itu aja untuk mempermudah dalam perhitungan. Selanjutnya kita masuk pada jarak titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat titik A dan garis G. Jarak titik A terhadap garis G yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini tegak lurus dengan garis G. Catatan di sini P ya, titik P ini disebut proyeksi titik A pada garis G. Contoh, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD jika panjangnya AB 8 dan TC-nya 8 akar 2 cm. Tentukan jarak titik T terhadap rusuk BC dan jarak titik A terhadap rusuk TC. Pertama kita akan menentukan dulu jarak titik T terhadap rusuk BC. Kita gambarkan dulu 5 TABCD, berarti ABCD nya ini alas ya. Penulisannya dari atas TABCD, di sini 8, kemudian TC nya 8 akar 2. Jarak T terhadap BC, T terhadap BC. Nah, berarti dia di sini. Putus-putus. Ya, berarti saya gambarkan ya. Nah, di sini T, ini B, ini C. Nah, tegak lurus di sini. 8 akar 2, di sini 4. Berarti jarak T terhadap BC itu sama dengan T. Misalkan saya kasih P ya di sini ya. Nah, P di sini. Berarti T P sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi PC kuadrat ya. TC nya kita tahu TC nya 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi PC 4 kuadrat. 8 kali 8 kuadrat 64, 64 kali 2 128 dikurangi 16 sama dengan 112. 112 itu sama aja dengan 4 akar 7. Cara lain untuk menentukan jarak titik terhadap rusuk ya, saya buat di sini ya. Di siku-siku tadi T, PC, di sini tadi 4. Di sini 8 akar 2. 8 akar 2 bisa saya tuliskan 8 itu kan 4 dikali 2. 2 masuk ke dalam akar berarti menjadi 4. 4 kali 2 8. 4 akar 8. 4 akar 8. 4 tuh bisa saya tulis 4 akar 1 ya. Akar 1 akar 8 berarti 8 kurangi 1 4 akar 7. Nah, TP nya ketemu 4 akar 7 sama ya. Ini untuk mempersingkat, mempercepat perhitungan saja ya. Yuk selanjutnya menentukan jarak titik A terhadap rusuk TC. Nah, kita gambar di sini A terhadap rusuk TC. Ingat ya, namanya jarak itu tegak lurus ya. Saya gambar di sini. Nah, berarti ini ya. TC nya kita tahu tadi 8 akar 2
Di sini 8 akar 2, ini T A C. A terhadap TC. Ini siku-siku. AC-nya kita tahu berapa? Di sini 8 berarti 8 akar 2. Dikarenakan ini segitiganya sama sisi, berarti di sini nanti dia pas tengah-tengahnya. Siku-sikunya pas tengah-tengahnya. Ya, jadi setengahnya berarti di sini 4 akar 2. Ya, berarti ya ini misalkan R, ya berarti A R, ya jarak T terhadap rusuk TC itu AR. AR sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi CR kuadrat, sama dengan AC nya kita tahu 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi CR nya 4 akar 2 dikuadratkan. 8 kuadrat 64 kali 2 128 dikurangi 4 akar 2 16 kali 2 ya 32 sama dengan akar dari 96. 96 itu 16 kali 6 berarti 4 akar 6. Kita pakai cara lain ya. Ini di sini kan A R C 8 akar 2 bisa saya tulis 4 kali 2 akar 2 masuk ke akar jadi akar 8. Di sini 4 akar 2 ya, karena siku-sikunya berarti 8 dikurangi 2 4 akar 6. Y sama. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya jarak titik terhadap bidang. Perhatikan pada gambar berikut terdapat titik A dan bidang alfa. Jarak titik A terhadap bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB itu tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, oleh karena ruas garis AB tegak lurus dengan bidang alfa, maka ruas garis AB ini juga tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Nah, dengan catatan titik B di sini disebut proyeksi titik A pada bidang alfa. Contoh, limas beraturan TABCD mempunyai panjang AB 16, BC 12 cm dan TA nya 26 cm. Tentukan jarak titik T terhadap bidang alas limas. Pertama kita gambar dulu limas TABCD. TABCD AB nya tadi 16 cm ya, di sini 16 cm, BC nya 12 cm, TA nya 26 cm. Tentukan jarak T terhadap bidang alas. T terhadap bidang alas. Alasnya kan di sini. Saya ambil garis AC di sini. Coba perhatikan. Di sini saya punya A, B, C. Di sini 12, AB-nya 16. Berapakah AC-nya? Yuk pakai triple. Triplenya apa? Triplenya 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini 12 berarti dikali 4. Ini kan dikali 4 berarti dikali 4 itu adalah 20 ya. AC-nya ketemu 20. Nah, inilah gunanya kita mereview Pythagoras, terutama triple Pythagoras tadi ya. Kemudian coba kita gambar. Nah, di sini T A C. TA nya 26 sama ya, 26. Di sini tingginya misalkan P. Jarak T terhadap bidang alas limas. Bidang limas itu ABCD itu sama aja dengan panjang garis TP. Nah, AC-nya kita sudah tahu 20, berarti di sini 10, di sini 10. Ya, kita gunakan triple lagi. Ya, di sini triplenya ya
10, 26. Triple yang mana? Ya, 5, 12, 13. Ya. Ini dikalikan 2 kan 26, kalikan 2, 10 kalikan 2 berarti 24. Jadi panjang TP-nya adalah, ya, di sini kan T tadi, PC 24 cm. Kalau pakai cara biasa gimana? Sama, ya, tinggal TP itu kan akar dari TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. TC nya nah 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat, ya, seperti itu, ya. Nah, kita menggunakan triple untuk mempermudah perhitungan. Kalau 26 kuadrat ya 26 kali 26, silahkan dikalikan, ya. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian dalam menentukan jarak titik, garis, dan bidang, cobalah soal kuis berikut ini. Ya. Selamat mencoba. Demikian materi dimensi 3 dengan topik jarak titik, garis, dan bidang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.